semuanya, kembali lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas mengenai pengukuran besaran turunan. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1 pada pelajaran IPA tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 besaran turunan. Yang pertama adalah konsentrasi larutan, yang kedua adalah laju pertumbuhan, dan yang ketiga adalah kecepatan. Sebenarnya masih ada banyak sekali besaran turunan lainnya, namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 besaran turunan ini, karena di sini akan ada rumus baru bagi kalian. Oke, next. Yang pertama adalah konsentrasi larutan. Di sini diberi simbol dengan huruf K sebagai singkatan dari konsentrasi. Di sini ada larutan, jadi di dalam larutan pasti ada yang dinamakan zat terlarut. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai pelarut. Rumus dari konsentrasi larutan adalah K sama dengan M dibagi V. Apakah M dan V? M di sini adalah massa yang terlarut, sedangkan V adalah volume pelarut. Lebih jelasnya, ini ya. K adalah konsentrasi larutan dengan satuan gram per liter. Masih ingat? Liter adalah desimeter pangkat 3. Jadi liter merupakan satuan dari volume. Kemudian M di sini adalah massa zat terlarut, satuannya gram. V-nya adalah volume pelarut, satuannya liter. Karena rumusnya adalah massa dibagi volume, berarti massa adalah gram, volume liter, maka konsentrasi larutan memiliki satuan gram per liter. Jadi satuan ini didapat dari rumusnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal dari konsentrasi larutan, di sini kita baca bersama. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air 100 cc, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut dalam satuan gram per liter? Tahap yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam rumus, adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal. Di sini yang diketahui pertama adalah memasukkan 20 gram gula. Gram adalah satuan untuk massa. Jadi yang diketahui adalah massa sama dengan 20 gram atau disingkat M. Kemudian yang diketahui kedua adalah volume. Dalam segelas air 100 cc, cc adalah satuan untuk volume. Jadi V-nya adalah volumenya sebesar 100 cc. Cc di sini sama dengan cm pangkat 3. Kalau dirubah ke dalam liter, maka dari cm pangkat 3 diubah ke desimeter pangkat 3, maka harus dibagi 1000 karena pangkat 3. Jadi 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 liter. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa yang ditanyakan di dalam soal. Di sini pertanyaannya adalah berapa konsentrasi larutan. Jadi yang ditanyakan adalah K, konsentrasi larutan. Kemudian baru kita jawab pertanyaan tersebut menggunakan rumus K sama dengan M dibagi V. Rumusnya K sama dengan M dibagi V. Tinggal memasukkan M-nya sama dengan 20 dibagi V-nya yang sudah kita rubah dalam liter, yaitu 0,1. 20 dibagi 0,1 sama dengan 200 gram per liter.
Jika kalian bingung dengan pembagian desimal, silahkan buka handout tentang perkalian dan pembagian desimal supaya kalian lebih memahami cara menghitung pembagian desimal. Oke, kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu laju pertumbuhan. Yang dimaksud di sini adalah laju pertumbuhan dari tanaman. Jadi misalkan di sini ada tanaman, tiap harinya dia akan mengalami pertumbuhan. Jadi yang dihitung di sini adalah lajunya, laju dari pertumbuhan untuk setiap harinya ada berapa. Jadi kita gunakan rumus di sini, LP yaitu laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Laju pertumbuhan satuannya adalah sentimeter per hari. Jadi berapa sentimeter tanaman tersebut bertumbuh tiap harinya. Kemudian pertambahan tinggi yaitu pertambahan tinggi tanaman dengan cara tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Satuannya di sini adalah sentimeter ya. Satuan pertambahan tinggi adalah sentimeter. Kemudian selang waktu yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengalami pertumbuhan. Satuannya di sini adalah hari. Kita langsung menuju ke contoh soal. Contoh soal yaitu seorang petani ingin mengetahui laju pertumbuhan tanaman. Untuk memudahkannya, dia menggunakan mistar dan memperoleh hasil 24 cm. 2 minggu kemudian, dia mengukur tanaman yang sama dan memperoleh hasil 28,2 cm. Laju pertumbuhan tanaman adalah caranya sama. Sebelum kita masuk menggunakan rumus, tulis dahulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah pertambahan panjang, yaitu panjang akhir, ini ya panjang akhir 28,2 dikurangkan dengan panjang awalnya yaitu 24. Sama-sama sentimeter berarti ini adalah panjang. 28,2 dikurangi 24 yaitu 4,2 cm. Yang diketahui kedua adalah selang waktu. Di sini jangan lupa ya, di sini ada kata-kata 2 minggu kemudian. Berarti ini adalah waktu yang digunakan untuk mengalami pertumbuhan 2 minggu. 2 minggu harus dirubah ke dalam satuan hari. 1 minggu adalah 7 hari, berarti 2 minggu adalah 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Cara yang kedua atau tahap yang kedua adalah mengetahui apa yang ditanyakan dalam soal. Pertanyaannya di sini. Laju pertumbuhan tanaman adalah, berarti yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan atau disingkat LP. Baru kita jawab dengan rumus LP sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Tinggal kita masukkan pertambahan tinggi 4,2, selang waktu 14. 4,2 dibagi 14 sama dengan 0,3 cm per hari. Jadi tumbuhan atau tanaman yang ditanam petani tersebut mengalami laju pertumbuhan 0,3 cm setiap hari. Kita lanjut kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu kecepatan. Kecepatan di sini diberi lambang V. V adalah velocity dalam bahasa Inggris yang artinya adalah kecepatan. Kecepatan memiliki rumus perpindahan dibagi selang waktu. Terkadang dalam soal ada kata lain yaitu menggunakan kata jarak. Bisa juga jarak dibagi selang waktu. Namun jika kita memakai kata jarak nanti akan berbeda besaran yaitu kelajuan. Di sini jadi secara rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan kata lainnya adalah besarnya jarak. Ini
contohnya adalah kecepatan dari mobil atau kendaraan lain atau kita berjalan. Sangat banyak contohnya. Di sini V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon atau meter per detik karena sekon sama dengan detik. Kemudian perpindahan atau besarnya jarak, satuannya meter. Kemudian ada selang waktu, satuannya adalah sekon. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, Sam berpindah tempat sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan Sam? Yang diketahui adalah Sam berpindah sejauh 100 meter. Perhatikan satuannya meter. Berarti di sini adalah perpindahan, yaitu 100 meter. Kemudian dalam waktu berarti adalah selang waktu atau waktu, sama saja ya. Besarnya adalah 20 detik atau sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita jawab berdasarkan rumusnya. V sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Tinggal kita masukkan perpindahannya adalah 100 dibagi waktunya adalah 20. 100 dibagi 20 adalah 5 meter per detik. Satuannya jangan sampai lupa untuk ditulis, atau biasa juga menggunakan meter per sekon, sama saja. Oke, sekian pembahasan tentang materi pengukuran besaran pokok, yaitu pada besaran konsentrasi larutan, laju pertumbuhan tanaman, dan juga kecepatan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.